kulli harfin asyru hasanat, seperti tadi yang saya terangkan tadi. Maka bagimu satu huruf akan mendapatkan 10 hasanat. Jadi membaca yang mendapatkan 10, mengajarkan per hurufnya juga akan mendapatkan 10 hasanat. Jadi kalau kita teliti ini pahala yang sangat banyak ya. Kalau sholat saja kan satu rakaat sudah membaca Fatihah, itu kalau batal kan tidak jadi. Kalau Quran ini kan per hurufnya berapa, sebanyak berapa detik, 1 detik mudah ya per hurufnya. Kalau orang mengkalkulasi ya, pertamanya dikalkulasi secara dagang ini dagang yang sangat-sangat menguntungkan ya. Kalau kita ingin cari yang banyak untung itu ya harus banyak mengajar. Jadi artinya kita mengaji Quran ini harus ada gurunya ya. Sedangkan Nabi sendiri ya memang Nabi merintahkan untuk belajar ya. Dan biasa kadang-kadang Nabi memerintahkan itu tidak mengikuti, artinya tidak ikut melaksanakan. Tapi mengenai ngaji Quran ini Nabi betul-betul memerintahkan dan dirinya sendiri mengikuti, artinya mau belajar Quran. Sedangkan belajarnya tidak seperti saya. Kalau sudah ngaji start hafalannya kepada guru untuk mengulangan, saya malas sekali rasa. Tapi Nabi ini berulang-ulang ya. Maka banyak diterangkan di hadis-hadis khususnya di Bukhari ya, bahwa gurunya yaitu Malaikat Jibril itu setiap malam Ramadan ini mendatangi Nabi. Untuk apa malam-malam kok datang? Kalau kita malam-malam kumpul ya untuk ngobrol gitu. Nonton bersama laga Piala Dunia. Tapi Nabi ini tidak untuk itu, tapi untuk mudarosah, gantian membaca. Malaikat Jibril membaca dulu, Nabi mengikuti. Begitu seterusnya ya. Nah, apa yang dibaca? Yang dibaca adalah Quran yang sudah diturunkan. Jadi umpamanya bulan Ramadan sampai itu ada 10 surat atau 10 ayat, yaitu diulangi lagi ya. Nanti Ramadan lagi tambah 10 lagi, diulangi dari awal kemudian sampai akhir. Begitu seterusnya. Jadi namanya kan mengajinya berulang-ulang. Jadi tidak hanya sekali, itu Nabi ya. Jadi diterangkan pada Ramadan terakhir, setelah itu Nabi wafat, maka itu membacanya bisa sempat 2 khataman ya. Jadi khatam kembali lagi, artinya 2 kali khataman ketika membaca pada Ramadan terakhir. Nah, dari hadis ini para ulama menyimpulkan ya, banyak yang menyimpulkan, diantaranya adalah Imam Abu Hanifah mengatakan mangkoro al-Quran fi kulli sanatin marrataini faqad adda haqqah. Barang siapa seorang setiap tahun hatam 2 kali, itu 2 kali hatamnya ya, maka berarti orang tadi sudah mendatangi haknya terhadap Al-Quran. Jadi artinya kita sebagai orang Islam ini minimal harus khatam 2 kali dalam setahun. Jadi kalau sudah khatam 2 kali, ini berarti sudah mendatangi haknya terhadap Al-Quran. Berarti kalau masih kurang dan masih hutang ya terhadap Quran. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Mungkin bapak-bapak akan lebih 2 kali ya. Setahunnya berapa kali? Lebih 2 kali. Alhamdulillah kalau lebih ya. Minimal 2 kali, jangan sampai tidak sampai dikhatam 2 kali. Dan ini mestinya tidak berat karena
Kalau kita rinci setiap harinya hanya 4 halaman, ya. 4 halaman per hari. Masa masih ditawar lagi? Kalau kita membaca surat kabar berapa halaman nanti? Dari awal sampai akhir dibaca semua 12 halaman. Tapi Quran tidak pernah dibaca. Ini yang kadang-kadang kita begitu. Kan, marilah kita supaya memperhatikan Al-Quran. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka kita harus membaca Al-Quran setiap hari. Jadi kalau kita ditanya, ya, apakah Bapak Ibu cinta terhadap terhadap Allah? Pasti jawabnya gimana? Mungkin jawab cinta terhadap Allah. Nah, orang cinta itu kan harusnya ada tandanya, ya. Jadi orang yang bercinta-cintaan pasti kalau dikirim WA kan cepat-cepat dibuka, tidak pakai nanti, ya. Pasti cepat dan balas itu, ya. Jadi kalau ada orang bercintaan kok dikirim WA tidak cepat dibalas, wah ini perlu tanda tanya, ya. Itu cinta anda. Nah, maka Al-Quran ini mestinya adalah WA-nya Allah. WA-nya Allah. Kita di WA tidak membaca. Itu kan kalau kita mengaku cinta kan berarti cinta yang kurang sempurna. Jadi Nabi pernah bersabda, "Idza ahabba ahadukum ayyukallim ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an." Apabila seseorang kalian, ya, dari kalian secinta atau senang berkomunikasi dengan Tuhannya, maka bacalah Al-Quran. Kalau ingin komunikasi kan berarti WA. Jadi kita yang ingin ber-WA dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Maka ini supaya menjadikan perhatian kita. Jadi kalau kita ingin WA dengan Allah, harusnya banyak membaca Al-Quran. Coba kalau kita umpama saja dikirimi WA oleh Presiden Jokowi, bagaimana kabar? Itu saja, wah pasti ditunjukkan teman-temannya, saya di WA Jokowi, pasti kan gitu. Padahal ini lebih daripada presiden, ya, Malikul Mulk, ya. Ini lebih utama dan lebih tinggi daripada presiden. Ya. Mestinya kita harus bangga, kita baca dan kita bangga. Maka supaya kita ini selalu bersama Al-Quran, nah, maka sebaiknya HP kita ini kita masuki aplikasi Quran. Karena HP tidak pernah ketinggalan, kapan saja, di mana saja, ya. Kalau istri, suami masih sering ditinggal di rumah, tapi HP tidak pernah ditinggal, ya. Maka kalau kita membawa HP, berarti membawa Al-Quran, berarti bersama Al-Quran. Tapi jangan hanya diisi saja, tapi ya jangan dibaca. Jadi mulai ini, marilah kita gerakkan untuk membaca Al-Quran. Jadi yang asalnya membaca Al-Quran ini sedikit-sedikit, dibalik dengan sedikit-sedikit baca Quran. Seperti kita membaca WA. Kalau kita membaca ada masuk baca. Nah ini WA-nya Allah yang selalu harus kita baca biar kita banyak barokahnya. Memang dengan banyak membaca inilah kita akan banyak kebaikannya. Jadi perintahnya Nabi itu membaca Quran tidak hanya sedikit-sedikit, tapi memang disuruh memperbanyak. Dalam hadis juga diterangkan, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah baca Quran di rumah-rumah kalian. Jadi rumah kita harus banyak untuk baca Quran.
Walaupun di masjid, di langgar sudah banyak membaca, tapi rumah jangan ditinggalkan.